kami akan melanjutkan ke acara inti kita, yakni Mau'idhah Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Asy-Syaikh Al-Ustaz Marzuki dari Tanah 80. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, acara demi acara sudah banyak yang kita ikuti bersama. Dari mulai muqaddimah, zikir tahlil, pembacaan kisah maulid, sambutan-sambutan dari tokoh, sambutan dari Abuya, ceramah dari Ananda Anjali. Kalau di India Anjali penyanyi, kalau di sini penceramah. Kemudian tampilan anak-anak kita sudah banyak yang kita saksikan. Makan sudah kita laksanakan, makan bersama. Besek udah pada dibuka. Gerimis udah turun juga. Berarti selesai sekarang acaranya. Kita pulang aja yuk. Saya udah 15 kali di WA sama istri. Kemana sih ngajar nggak pulang-pulang? Dari Bekasi langsung ke sini. Suaranya sudah parau begini. Karena lagi terserang flu. Jadi suaranya serak. Musim maulid suaranya serak. Maka tadi malam ada 4 acara peringatan maulid Nabi. Saya datang cuman 1 saja. Karena yang 3 saya nggak diundang. Bukan karena saya serak, karena nggak diundang. Kalau diundang mah biar serak datang juga 4-4-nya. Siap masih mendengarkan? Sekarang jam 11. Jam 11 lewat 15 menit saya sudah ditunggu di tempat lain. Ada yang sudah pakai bedak sama parfum di sana. Jadi ceramahnya nggak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus dibawa dari kampung rambutan. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus karena kakinya udah pada kesemutan. Yang kesemutan boleh ganti posisi duduk. Duduk iftiros, duduk tawaruk, duduknya sambil belonjor. Gerimis, mundur-mundur, nyari tempat teduh. Senderan tiang, ada yang becir pulang. Gak apa-apa yang mau duluan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Engkong salam jualan opak. Abang Sidup pergi ke Mekah. Yang jawab salamnya pada kompak. Saya doain hidupnya berkah. Empo Barkah jualan minyak. Belanjanya di pasar Keranji. Cakep. Hidupnya berkah, duitnya banyak. Mudah-mudahan tahun depan bisa pergi haji. Amin, Allahumma amin. Mau pergi haji? Mau. 17 orang yang mau. Mau pergi haji? Mau.
Mau cepat apa mau lama? Mau cepat. Udah setoran apa belum? Ya lama dong. Mudah-mudahan yang belum setoran besok pagi Allah kirimkan rezeki yang banyak berlimpah. Amin, amin. Bisa setoran secepatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi habbaba ilainal imana wa zayyanahu fi qulubina wa kariha alainal kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alana minar rasyidin wa ja'alana minal muttaqin wa ja'alana minal faizin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kok lama-lama kecil mic-nya? Cek, 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 cek. Baru dipegang udah becek. Belum diapa-apain baru dipegang udah becek. Karena gerimis. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Ada yang jawab Allahnya sambil nguap. Allah. Untung di depan rumah Abuya Ismu. Kalau di Kober sebelah sana malam begini ada yang nyebut Allah. Saya lewat, saya kabur itu. Yang kompak dong. Kalau baca Quran nyebutnya Allah. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli alaih. wa sallim wa barik alaih. Kalau sedang baca Quran kita mendengarnya nyambutnya gimana? Allah. Allah yang kompak. Tes ya biar kompak ya. Fangkullama karatan pakulama karatan Allah. Kalau Ustadz baca Quran bilangnya Allah. Kalau Ustadz bilang pakulama karatan buang. Yang sama kita muliakan guru kita Abuya Mudatsir beserta seluruh keluarga besar beliau, orang tua dan tokoh masyarakat kita Abuya Ismu Ramadan beserta seluruh keluarga besar beliau, orang tua kita, penasehat Majelis Ta'lim Ar-Rahman pimpinan Abuya, orang tua kita yang mulia Bapak Haji Muhammad Rifai yang hari ini malam ini masih dalam kondisi kurang sehat.
Mudah-mudahan seluruhnya yang lagi kurang sehat, yang lagi sakit, Allah berikan kesembuhan. Amin. Allah berikan kesehatan yang sempurna. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Saiful Anam beserta seluruh jamaah majlis zikirnya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, anak-anakku, para asatidzah dan ustazah, yang mohon maaf kalau tidak seluruhnya saya sebut satu persatu. Alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita di majlis yang sangat istimewa, walaupun di tengah kucuran gerimis hujan rintik-rintik kita tetap semangat dalam rangka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, satu-satunya manusia yang utama, satu-satunya manusia yang paling mulia dalam sejarah kemanusiaan yang ada, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termulia di antara manusia yang ada, termulia di antara 124.000 nabi, termulia di antara 313 rasul, termulia di antara 25 rasul yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang wajib kita imani nama-nama mereka satu persatu secara tafsil. Beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia di antara yang ada. Jamaah, karena udah hujan, jadi Ustadz singkat-singkat saja ya. Kalau kita membicarakan tentang keistimewaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan Haji Marzuki dalam waktu yang sangat sempit ini, di tengah cuaca yang diturunkan rahmat oleh Allah, rintik-rintik hujan yang membasahi kepala kita semua, maka tidak cukup waktu untuk berbicara keistimewaan Nabi Muhammad secara utuh. Maka dikit yang akan kita sebut. Satu di antaranya disebut oleh Al-Allamah Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syata dalam muqaddimah kitab I'anatul Talibin. Saya ingatkan terus ini supaya melekat di dalam hati dan dadah kita, supaya kita benar-benar konsisten, istiqamah mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama imtala al majlisu bi atyaba min rihil miski. Adalah di antara keistimewaan Nabi Muhammad, apabila beliau berbicara di satu majlis, beliau berbicara di satu tempat, maka majlis dan tempat itu menjadi harum lantaran aroma bau mulut beliau mengeluarkan wangi-wangian, harum-haruman. Jamaah, siapa yang malam ini mulutnya bau harum? Ustadz Marzuki bis makan jengkol tadi.
Tidak ada manusia yang memiliki aroma bau mulut yang harum kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, udah mulai serak. Saya buka dulu airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teh manisnya nggak apa-apa, disingkirin aja. Karena kebetulan saya lagi radang juga tenggorokan. Nggak usah dikasih kopi karena saya asam lambung. Jangan diseduhin susu. Saya nggak boleh nyusu di luar sama istri saya. Kalau nyusu harus di rumah. Susu orang tua mereknya Anlen. Perbaikan tulang belakang. Jamaah. Karena begitu istimewanya beliau, sehingga diungkap kata-kata majlis. Wa kadzalika majlisun yuzkaru fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tanmu minhu raihatun thayyibatun takhtariqus samawati sab'a hatta tantahiya ilal 'arsy wa yajidu kullu man khalaqahu Allahu ta'ala rihaha ghairal insi wal jinni fa innahum law wajadu tilka raihata lashtaghala kullu wahidin minhum biladzatiha an ma'ishatihi wa la yajidu tilka raihata malakun aw khalqullahi ta'ala illa astaghfara li ahlil majlis. Supaya cepet, jangan pakai terjemah. Karena udah pada manggut-manggut semua, tandanya udah paham. Berarti tandanya cerdas. Umat Rasulullah memang harus cerdas. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad, manusia yang tercerdas di antara jutaan, miliaran, triliunan manusia yang cerdas. Jamaah. 3 kecerdasan diberikan oleh Allah melekat pada pribadi Nabi. Rasulullah cerdas intelektualitas. Tidak pernah ada seorang profesor di dunia ini yang diberi gelar oleh Allah dengan sebutan fatonah, memiliki kecerdasan di atas rata-rata kecerdasan manusia, kecuali sifat itu melekat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sifat yang wajib kita imani yang ada pada diri Nabi. Ada berapa? Sifat yang wajib kita imani pada diri Nabi ada berapa? Ada 4. Yang pertama Siddiq. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatonah, kecerdasan di atas kecerdasan manusia pada umumnya. Apa dalilnya Ustadz? Mana buktinya? Kan sekarang orang pada nyari dalil, suka nanya-nanya dalil. Kalau saya ngaji dari kecil sama kiai, nggak pernah nanya-nanya dalil. Saya lihat kiai saya ketika berdoa dia angkat kedua tangannya. Selesai berdoa dia usap mukanya. Maka saya dari kecil sampai setua ini kalau berdoa saya angkat kedua tangan saya usap selesai berdoa wajah saya. Saya nggak pernah nanya dalilnya. Zaman saya remaja, teman saya nanya, emang ada dalilnya habis berdoa ngusap muka? Maka saya jawab, muka-muka gua. Apa urusannya sama ente nyariin dalil? Kalau habis berdoa gua usap muka lu tuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya usap mukanya dia. Boleh nanya, emang ada dalilnya? Habis berdoa muka orang yang diusap.
Dulu saya tidak tahu ada dalilnya apa tidak. Karena saya lihat para kiai berdoa mengangkat tangan. Selesai berdoa mengusap muka, saya ikutin saja. Saya optimis, saya husnuzon, saya positive thinking bahwa kiai saya benar apa yang dia lakukan. Ada dalil yang dijadikan rujukan. Karena sekarang ditanyain melulu, ketemu dalilnya. Kebetulan ngajar di pondok pesantren Az-Ziyadah, kitab hadisnya Bulughul Maram. Kitab yang paling terakhir dari Bulughul Maram namanya Kitabul Jami'. Dari Kitabul Jami' bab penutupnya babul zikri wad du'a. Bab zikir dan doa ada hadis muttafaqun alaih. Sahih banget ini hadis. Bunyi matannya, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a wa lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, beliau tidak kembalikan lagi kedua tangannya ke bawah sehingga dia usap dulu wajahnya yang mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada dalilnya apa tidak? Ada. Berarti kalau berdoa angkat tangan. Selesai berdoa usap muka. Ada nggak orang yang berdoa nggak mau angkat tangan? Banyak. Ada nggak yang ketika berdoa diem aja tidak ngusap muka? Banyak. Ada nggak yang ikut tahlilan cuman karena kagak enak bertetangga sama ustadz? Ada. Datang tahlilan, cuman orang baca apa aja dia diem aja. Kiai berdoa, dia diem aja. Ketika orang nerima besek semua, dia dikasih, dia nerima beseknya. Karena sohibul baitnya baik, dikasih aja semuanya. Yang angkat tangan, yang tidak angkat tangan, yang amin, yang tidak amin, dikasih semua. Tapi kalau sohibul baitnya saya nggak kasih dia. Emang kenapa? Ini besek buat yang baca-baca doang. Ente dari tadi saya liatin diem aja. Orang baca yasin diem, orang zikir diem, orang berdoa nggak angkat tangan, orang amin diem aja, orang ngusap muka ente kagak mau tahu aja. Masa giliran orang ngasih besek ente mau nerima? Nggak boleh. Tapi alhamdulillah orang Islam memang baik-baik semua. Nih makanya nih maulid begini. Karena banyak para dermawan, jadi akhirnya maulid megah seperti ini. Ini panggung luar biasa, semakin tahun semakin meningkat kegiatannya. Dulu panggungnya nggak begini, sekarang mewah seperti ini. Dulu soundnya tidak begini. Asal dipegang bunyi kredek-kredek. Tapi sekarang luar biasa sampai jalan raya kedengeran. Mudah-mudahan yang nyumbang sound, yang nyumbang panggung, yang nyumbang semuanya masuk sorga bareng-bareng. Amin. Allahumma Sama amin. soundnya, sama panggungnya semuanya. Bebas di sorga mau ngapain kek. Mau kawin tiap hari aja bebas. Tiap saat juga kawin bebas. Emang udah dipasangin bidadarinya. Ini calon-calon bidadarinya tuh. Tuh lagunya Bidadari Cinta. Hai bidadari. Masya Allah. Sekarang di dunianya cantik, ntar di akhirat tambah cantik. Cantik di dunia karena polesan make up. Cantik di dunia karena lapisan bedak. Bedaknya mahal-mahal orang sekarang. Ada Tulji, Ultima, Cepuk, Mirabella.
Masya Allah. Harganya paling murah 149.000 di pasar Perumnas Klender lantai 2 depan tukang bakso. Samping tukang jilbab. Tahu aja, gue kan punya bini. Suka nganterin juga ke sana. Kalau orang dulu bedaknya bedak pipa nomor 5. Nomor 5 yang merah. Kalau 4 kurang merah. Serbuk. Wah Allah, nenek-nenek kalau malam Jumat pakai tebel. Kakek-kakeknya pulang yasinan cium bangkis 9 kali. Kata nenek-nenek, kenapa kong bangkis? Bedak lu kesedot. Tapi sekarang bedaknya sudah tidak berserbuk lagi. Orang dulu enggak neko-neko hidupnya. Bedaknya habis, enggak ngambek sama suaminya. Enggak ngerong-ngerong suaminya. Bedaknya habis, batu bata digerus. Diulek halus, diayak, dipakai merah juga. Emang di tempat kondangan ada yang nanya, ini bedak apaan merah banget? Merek batu bata, ngapa lu? Orang dulu makanannya nggak ada yang istimewa. Apalagi masyarakat Betawi kayak saya. Dari kecil dimakaninnya, dikasih lauk nasinya cecek. Cecek, tahu cecek? Nangka muda namanya cecek. Kalau yang di tembok namanya cecek. Cecek campur cecek digecek. Dimakan mata pada picek. Jamaah, makanannya sayur cecek, pagi disemur, dipotong gede-gede. Kata kita daging kali. Pas dimakan beton melejit. Ma, ini semur apaan? Daging cecek tong, orang Betawi. Lalapannya gori. Gori itu abangnya cecek. Yang masih segede gini namanya gori. Kalau sudah segede gini namanya cecek. Kalau sudah segede gini namanya nangka. Itu gori diiris-iris, dicoel sama sambal terasi. Makannya cecek, ngelalapnya gori. Entar siang ngerujaknya babal. Babal kembangnya cecek. Sepohon dimakan semua. Tapi orang dulu luar biasa. Hidupnya harmonis rumah tangga. Dari muda sampai tua, sampai dipisahkan habisnya nyawa. Baru dia bercerai rumah tangganya. Karena yang satu sudah meninggal dunia. Kalau kita tanya kakek kita, apa kek hidup, resep hidup bahagia? Dia sebut 3, cecek, gori, tai babal. Tinggal kita bingung, masa babal bisa bikin hidup rumah tangga harmonis? Kata kakek kita, lu kagak tahu aja tong. Nenek lu dari muda makanin babal mulu, ampe tua seret aja dia. Masya Allah. Tanpa minum majakane, tanpa minum sari rapet, cuman ngerujak babal keseringan, rapet keset dari muda ampe tua. Kalau kagak percaya, besok pulang maulid cari babal. Makan sepiring. Saya jamin seret 3 hari nggak bisa berak. Jamaah. Nggak habis. Pribadi Nabi disebutkan keistimewaannya tidak akan pernah habis. Manusia mana yang diberikan keistimewaan, tangannya bisa mengucurkan air dengan deras, jernih, higienis, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ratusan sahabat kebagian udu, ratusan sahabat kebagian minum,
lantaran sekali celup dari wadah, mukjizat keluar dari tangannya, air bagaikan keran yang tidak henti-hentinya, deras, jernih, higienis. Jamaah, kalau saya dikasih keistimewaan begini, berhenti jadi mubalik. Saya dagang air aja mendingan. Isi ulang, nggak usah beli dari Bogor. Habis celup, ngucur lagi kayak keran. Dan insya Allah keistimewaan ininya lebih terkenal daripada keustadannya. 30 tahun ngajar di pondok pesantren Az-Ziyadah. Masih ada yang baru malam ini kenal sama Ustadz Marzuki. Mana penceramanya? Itu yang baru datang. Lah kok botak? Ibu-ibu ada yang komen penceramanya kok botak katanya. Dalam hati, untung di rumah Ustadz Mudasir. Kalau di kampung gua remos mulutnya. Jamaah, nggak bisa kita ngikutin keistimewaannya lantaran kita manusia biasa. Apakah sulit mengikuti perilaku Nabi? Tidak. Karena Allah yang menjamin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Nabi ada suri tauladan yang mulia yang bisa kita ikuti bersama-sama sebagai akhlak beliau yang mulia. Keistimewaannya tangan bisa ngeluarin air tidak dipuji secara spesifik, secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya jangankan kita umat, para sahabat, istrinya sendiri, beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha terkagum-kagum setiap hari melihat suami Rasulullah ibadah sholat malam kaki sampai pada bengkak. Ya Allah, ada orang sini yang ibadah sholat malam kakinya pada bengkak. Ada barengan rematik Ustadz, asam urat. Enggak dipuji secara khusus. Bisa berbicara dengan batang korma. Sekian sahabat mendengarnya. Dan ini bukan cerita legenda, tapi ini hadis mutawatir yang nyata, yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Enggak dipuji secara khusus oleh Allah. Ini bukan cerita legenda. Kalau cerita legenda si kancil anak nakal. Itu cerita legenda, boleh percaya boleh tidak. Lagian siapa yang tahu kancil anak nakal. Tapi kan dari zaman saya kecil sampai saya punya anak kecil, sampai anak saya punya anak kecil, si kancil tetap dibully. Si kancil anak nakal, suka curi ketimun, ayo lekas dihukum, jangan diberi ampun. Dibully dari dulu apa gini hari. Si kancil anak nakal cuman gara-gara nyuri ketimun. Emang berapa duit harga ketimun? Sebungkus aja 2.000 cuman. Jamaah, enggak ngikutin perkembangan tuh orang. Kancil udah taubatan nasuha, udah jadi santri, udah soleh dia, udah kagak nyolong-nyolong timun, udah jadi ustadz tuh kancil, namanya Ustadz Kancil. Tapi ada yang dipuji oleh Allah terkait sikap Nabi terhadap orang, terkait sikap Nabi terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap tetangga, terhadap sesama agama, terhadap orang yang beda agama, bahkan terhadap orang musyrik. Nabi tetap santun sikapnya. Ini yang bisa kita tiru. Apa Ustadz di antara akhlak Nabi atau saya sampaikan sebagai penutup ceramah saya malam ini. Dalam Rawi Al-Barzanji ada riwayat tertulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' yakhshifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi manusia yang sangat tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri tidak percaya diri. Supaya percaya diri, pakai Rexona setia setiap saat. Iklannya kan begini, Rexona setia setiap saat. Yang tadinya tidak percaya diri karena bau keringat, sempretin Rexona, shoot, shoot, setia setiap saat. Itu namanya orang tidak percaya diri. Nabi Muhammad bukan rendah diri, tapi tawadu, rendah hati. Rendah, tidak sombong walaupun banyak punya keistimewaan. Al-haya, syadidal haya, sangat pemalu. Jangankan membuka aurat, bagian anggota tubuh tersingkap angin, kelihatan sama orang, padahal di sekelilingnya rata-rata laki-laki murah, merah wajah beliau yang mulia karena menahan rasa malunya. Padahal yang kelihatan bagian dari anggota kakinya, betisnya kata orang Betawi kelihatan. Nabi malu. Padahal yang lihat di bawah sekelilingnya adalah laki-laki yang sama dengan Nabi. Tapi sekarang orang sudah banyak yang tidak punya malu. Banyak yang tidak punya malu. Jangankan betisnya, pahanya perempuan sekarang kelihatan di depan mata. Dulu masih saya kecil, kalau mau ngelihat paha perempuan yang kelihatan kulitnya, harus ke toko emas dulu. Ketemu sama si Enci, baru dah Enci kelihatan pakai celana pendek. Jarang-jarang Enci pakai mangsi begini. Halo? Di Klender langganan begitu dulu, zaman saya kecil dulu banget. Sekarang mah di depan rumah Ustadz, pada lewat perempuan pakai celana pendek. Ya Allah. Ustadz emang tukang ngopinya di depan rumah, lewat-lewatan tiap pagi. Ibu-ibu muda pakai celana pendek di depan rumah Ustadz Marzuki. Ya Robbana. Ustadz ngeliatin, ya enggak lah. Makanya saya bangkunya saya puter, enggak madep jalan, madepnya ke rumah, membelakangin jalan. Jadi ngopinya madepnya ke rumah. Jadi kalau ada orang lewat, saya tidak lihat. Emang kenapa Ustaz takut dosa? Bukan takut dosa, di samping ada bini gue nemenin ngopi. Kalau gue nengoknya ke sono dijewer, ayo ngeliatin nah. Jamaah, saking tidak punya malu, banyak pada jual kemaluan. Ya Robbana. Mending di hotel, di rel kereta tuh. Depan LP. Ya Allah, kalau malam minggu, iya sih kalau sore bandrolnya mahal-mahal, 200, 300. Kok tahu? Dengerin aja apa? Tapi ntar kalau udah malam, nah, baru diobral, 20.000 jadi juga tarik dah. Pengalaman lagi. Saya pernah lewat situ, zaman masih pakai motor Vespa, jam 12 malam, mogok motor Vespa saya. Saya pakai helm, ada perempuan keluar dari rel kereta. Om, buset deh, gue kaget. Lu perempuan beneran apa jadi-jadian? Beneran om, ngapain tengah malam main di rel? Dagang.
Dagang apa? Rempah-rempah. Jamu, boten. Rempah-rempah apa? Sekali merem dapat upah. Hah? Rempah-rempah yang sekali merem dapat upah. Mampir om. Saya bilang dulu motor gue mogok. Ntar gue dandanin dulu. Kita buka helm, pakai peci putih. Buset dia. Buset Pak Haji. Pak Haji maafin Pak Haji, saya kagak tahu Pak Haji. Maafin ya Pak Haji. Oh iya nggak apa-apa. Dalam hati saya gini, lu nggak tahu aja Pak Haji juga banyak yang doyan. Hah. Tapi bukan Pak Haji sini. Ono Beijing. Jauh dah sono pokoknya. Ujung Kulon. Jamaah. Kalau saja orang punya rasa malu ditanamkan di dadanya. Malu kepada Allah kalau tidak ibadah. Malu kepada lingkungan kalau dia berbuat salah. Tapi lantaran rasa malu sudah hilang dari otak manusia, dari diri manusia, kadang-kadang nyolong duit orang, nyengir-nyengir aja dia. Sampai udah ditangkep, pakai rompi oren, masih selfie-selfian dia. Masya Allah, saya lihat begitu di YouTube. Najis tralala trilili. Nabi mengurusi urusan pribadinya sendiri. Maka kita contoh, ayo laki-laki. Jangan semua kerjaan rumah tangga kita bebani kepada istri, jangan. Sayangilah istri kita, calon-calon bidadari ini. Jangan semua kerjaan dia yang tanggung di rumah, jangan. Itu semua tugas kita. Nyari duit tugas lelaki. Masak di rumah tugas laki-laki. Ngepel rumah tugas laki-laki. Nyapu rumah tugas laki-laki. Gosok pakaian tugas laki-laki. Ngurusin anak istri tugas laki-laki. Tugas istri cuman dua. Satu, ibadah kepada Allah. Dua, taat sama suami. Kalau kata suami, Neng masak, masak. Neng nyapu, nyapu. Neng ngepel, ngepel. Neng gosok, gosok. Neng kerjain ini semua, gue mau mancing. Malam-malam masih mau mancing aja, hujan-hujan. Jarina nggak apa-apa, hujan mancing juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing biar membawa ilmu yang manfaat dan barokah. Yuk kita berdoa bersama. Mudah-mudahan keluarga kita berkah, rezeki kita berkah, hidup kita berkah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semuanya diberi keluasan rezeki oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami ucapkan selamat jalan. Semoga semuanya selamat sampai ke tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan Buya informasikan juga kepada seluruh santri-santri Majelis Ar-Rahman putra-putri mulai dari tingkat Iqra sampai Al-Quran, bahwa besok hari Senin sampai dengan hari Selasa istirahat dulu dan hari Rabu masuk kembali seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir kepada tim RMD Multimedia, Buya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan langkah kaki dan lambaian tangannya menuju ke kediaman kami ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah, sebagai amal jariyah, disukseskan oleh Allah, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cak Di